Di mata Riana, dunia selalu terasa tidak adil. Ia adalah wanita muda yang ambisius, tetapi selalu dihantui oleh bayangan Clara, istri sah dari pria yang kini ia panggil kekasih, Danu. Meskipun kini Danu lebih sering menghabiskan malam di apartemennya, bahkan hampir tak pulang ke rumah istrinya, Riana merasa hampa. Ia telah mencuri Danu, tetapi tidak mampu mencuri ketenangan dan pancaran aura Clara. Clara, sang istri sah, tidak pernah berteriak, tidak pernah menangis di depan umum. Ia selalu tampil elegan, dengan senyum tipis yang terasa lebih menggoda dan cantik di mata Riana daripada semua usaha Riana untuk tampil memukau. Rasa iri itu membakar, mengubah ambisi menjadi dendam. Aku harus memilikinya seutuhnya. Danu harus menjadi budakku, gumam Riana suatu malam. Tekad yang gelap membawa Riana ke sebuah gubuk reot di pinggiran kota, tempat tinggal seorang dukun tua bernama Ki Tunggul. Dukun itu terkenal akan ilmu peletnya yang konon tak tertandingi. Ki Tunggul, seorang pria tua dengan kulit yang dipenuhi kudis dan aroma apek yang memuakkan, menyeringai melihat Riana. "Kau ingin dia tunduk, Nduk? Harga dari ilmu ini tinggi," katanya dengan suara serak. Riana mengangguk, siap membayar apapun. "Kau harus tidur denganku. Malam ini, di sini," ujar Ki Tunggul sambil menunjuk tikar lusuh. "Setiap kali kau datang meminta yang lebih kuat, kau harus membayar dengan tubuhmu lagi." Riana tertegun sesaat. Menjijikkan, amat menjijikkan. Tapi bayangan senyum tipis Clara yang begitu anggun, yang seolah meremehkan usahanya, jauh lebih menyakitkan daripada harga diri yang harus ia buang. Dengan mata terpejam dan hati yang mati rasa, Riana mengangguk setuju. Sihir itu bekerja. Danu kini bagai kehilangan akal, ia hanya tahu jalan pulang ke pelukan Riana. Riana dengan bangga mengirim pesan kepada Clara. "Danu tidak akan pernah kembali padamu. Dia sudah di tanganku. Nikmatilah kesendirianmu, Nyonya tua." Clara, yang sedang menyesap teh chamomile di teras belakang rumahnya, membaca pesan itu dengan tenang. Ia membalas dengan sebuah foto dirinya yang sedang menikmati lukisan barunya, diikuti kalimat singkat. "Selamat Riana, nikmati saja posisimu sebagai gundik. Aku tidak akan pernah memberimu cerai. Aku butuh Danu sebagai kertas yang membuatmu tetap berada di bawahku. Sampai kapanpun, kau akan tetap jadi yang kedua." Pesan Clara bagai sambaran petir. Riana naik pitam. Tujuan utamanya adalah menjadi istri sah di mata masyarakat, bukan simpanan mewah. Selama Clara tidak cerai, ia hanyalah pelakor yang tidak diakui. Kemarahan itu mendorongnya kembali ke Ki Tunggul. Kali ini, Riana meminta santet. Ia ingin Clara hancur total. Ki Tunggul meminta ritual yang lebih gila dan menjijikkan, memakan bangkai binatang tertentu, tidur di kuburan, dan lain-lain. Riana, yang kini sudah gelap mata, melakoni semua itu tanpa ragu. Setiap upaya santet yang dilepaskan Ki Tunggul ke arah Clara selalu mental. Seolah ada perisai tak terlihat yang melindungi wanita anggun itu. Clara memang santai, tetapi hatinya tak pernah putus berzikir. Setiap ia merasa gundah, ia akan berwudu, mengenakan mukena, dan melaksanakan sholat tahajud. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan air mata doa dan penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa. Semua energi negatif dari santet yang mental itu tidak hilang. Ia berbalik dan mencari sumbernya. Perlahan tapi pasti, hidup Riana mulai runtuh. Usahanya bangkrut, badannya sering sakit-sakitan tanpa sebab medis, dan wajahnya mulai ditumbuhi ruam-ruam aneh, seolah-olah ia tertular kudis dari Ki Tunggul. Sebaliknya, Clara, yang bebas dari beban suami tak setia, justru menemukan ketenangan. Dengan hati yang lapang, ia fokus pada usaha cateringnya yang kini berkembang pesat dan sukses besar. Akhirnya, tubuh Riana menyerah pada penderitaan yang tak terjelaskan. Ia ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan di apartemennya. Danu, setelah Riana tiada, seolah tersentak dari mimpi buruk yang panjang. Efek pelet itu perlahan menghilang, dan ia menyadari betapa bodohnya ia. Ia kembali ke rumah, memohon belas kasihan Clara. "Sayang, aku mohon, aku khilaf, aku akan perbaiki semuanya. Aku akan jadi suami yang baik. Kita mulai lagi dari awal," pinta Danu dengan air mata. Clara menatapnya dengan pandangan kosong. "Danu,
katanya pelan. Aku tidak pernah marah, karena aku tahu semua itu bukan salahmu, tapi sihir. Tapi ketika kamu memilih untuk tetap di sana, hatiku sudah mati. Aku tidak lagi mengenalmu. Kamu bukan lagi tempatku kembali. Aku terlalu sibuk dengan kedamaian dan kesuksesanku sendiri. Clara akhirnya mengajukan gugatan cerai. Kali ini ia memenangkan kebebasan seutuhnya, meninggalkan Danu yang hancur dan menyesal, sendirian dalam kekosongan yang ia ciptakan sendiri. Ia menutup pintu masa lalunya, melangkah maju dengan kepala tegak, menjadi bukti bahwa keanggunan, kesabaran, dan ketaatan kepada Tuhan adalah perisai terkuat dari kejahatan manapun.